Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di halaman 13. Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, "Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina," bahwasannya wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masailah, mempelajari 4 masail, 4 permasalahan. Perkara yang wajib mempelajari 4 permasalahan. Di situ disebutkan di ta'liq, yalzam kulla fardin min afradil mukallafin dzakaran kana aw untha hurran aw 'abdan ta'allumu arba'i masail. Harus, mengharuskan bagi setiap person dari person-person orang yang mukallaf, baik laki-laki, perempuan, orang yang merdeka atau budak, mempelajari 4 permasalahan. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab beliau menyebutkan ada perkara yang wajib bagi setiap muslim, belajar 4 perkara. Nanti disebutkan di sini rinciannya. Masail jam'u mas'alatin. Masail itu jamak dari masalah. Minas su'al, diambil dari lafaz as-su'al. Wa huwa ma yubarhin anhu fil ilmi. As-su'al itu sesuatu yang memperjelas ilmu. Ya. Yubarhin itu memperjelas, mempernampak. Ya. Dari perkara tersebut dalam bentuk ilmu. Ya. Wal wajib, sedangkan yang wajib ma la yu'dzar ahadun bitarkihi. Apa perkara wajib? Perkara wajib itu adalah sesuatu yang seseorang itu tidak diberikan uzur tatkala ditinggalkan. Kalau dia tinggalkan, itu tidak dikasih uzur. Itu makna wajib. Wa indal usuliyin ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Adapun wajib menurut usuliyin sesuatu yang pelakunya dikasih pahala dan dihukum tatkala ditinggalkan. Namun definisi usuliyin seperti ini muntaqad ya ikhwan. Yang lebih aula yang disebutkan oleh Syekh, ma la yu'zar ahadun bitarkihi. Wajib itu sesuatu perkara yang seseorang itu tatkala meninggalkannya tidak dikasih uzur. Ya, la yu'zar. Itu namanya wajib. Kalau dia dapat uzur, itu bukan berkaitan dengan wajibnya, tapi kharij, berkaitan dengan sisi luarnya. Fayajibu ala kulli fardin minna al-ilmu bihadil arba' al-masail. Maka wajib bagi setiap person dari kalangan kita ini berilmu dengan 4 perkara tersebut. Wajib. Nah, apa 4 perkara tersebut? Barulah disebutkan oleh beliau. Al-ula al-ilmu. Yang pertama al-ilm. Al-ilmu. Apa itu ilmu?
Nah, di sini panjang lebar disebutkan atau dibahas oleh beliau. Wa huwa ma'rifatul huda bidalilihi. Nah, itu makna ilmu. Ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Mengenal petunjuk, mengenal hidayah dengan dalil. Wal ilmu idza utliqa, lafaz ilmu kalau diitlakkan, fal muradu bihi, maka yang dimaksudkan dengannya adalah al ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i alladzi tufidu ma'rifatahu atau ma'rifatuhu ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi. Lafaz ilmu kalau diitlakkan dalam nas Al-Qur'an atau nas hadis, maka ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Apa ilmu syar'i? Suatu ilmu yang tatkala diketahui memberikan faedah ya, wajib bagi seorang mukallaf dari urusan agamanya tadi. Itulah ilmu syar'i. Alladzi tufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'alal mukallaf. Tatkala kita pelajari, itu memberikan faedah perkara-perkara yang mana yang wajib bagi seorang mukallaf dari urusan agamanya. Wal ilmu syar'i 'ala qismain. Ilmu syar'i itu ada dua. Ada yang fardu ainin, ada yang fardu ain. Yang kedua fardu kifayatin. Yang kedua fardu kifayah. Difahami ilmu syar'i tadi, Pak Roni? Lafaz ilmu kalau diitlakkan dalam dalil, dalam istilah para ulama di buku-buku mereka dan juga dalam dalil syar'i, maka yang dimaksudkan ilmu syar'i. Misalkan ada keutamaan ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis, maka ilmu yang dimaksudnya apa? Ilmu syar'i. Nah, apa ilmu syar'i? Ilmu syar'i tersebut adalah sesuatu yang tatkala diketahui, tatkala dipelajari, memberikan faedah apa? Faedah kenal segala sesuatu yang wajib bagi seorang mukallaf dari urusan agama ini tadi. Itulah ilmu syar'i. Tatkala kita pelajari, kita tahu mana perkara-perkara yang dibebankan syariat. Nah, ilmu syar'i itu terbagi menjadi dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Wa ma dzakara rahimahullah fahuwa fardu ainin 'ala dzakari wal unsa. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad adalah hukumnya fardu ain bagi laki-laki dan perempuan. Jelas? Sehingga mempelajari arba'i masailah, ta'allumu arba'i masailah, itu hukumnya apa? Fardu ainin. Jelas Pak Roni? Jadi kalau bahasanya mempelajari al-usul as-salasa, hukumnya fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena pada buku ini tadi terdapat 4 poin yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, setiap mukallaf. Jelas? Nah, kadang sebagian kita, ikhwan-ikhwan, thalabul ilm, menganggap sepele pelajaran al-usul as-salasa. Dalam keadaan dalam kitab al-usul as-salasa ada perkara yang wajib dipelajari bagi setiap mukallaf. Hukumnya fardu ain. Wal hurri wal abdi, wajib bagi orang yang merdeka ataupun seorang budak. La yu'dzaru ahadun bil jahli bihi, tidak dikasih uzur seseorang pun tatkala tidak punya ilmu terhadap perkara yang disebutkan di sini. La yu'dzar bil jahli bihi. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, talabul ilmi fariidatun,
menuntut ilmu adalah wajib. Dan Rasul mengatakan apa? Nuntut ilmu adalah wajib. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib seseorang itu menuntut ilmu, mempelajari suatu ilmu yang yaqumu bihi dinuhu, yang dengan ilmu tadi bisa tegak agamanya dia. Sehingga mempelajari tauhid wajib apa enggak? Wajib. Wajib mempelajari tauhid. Qila lahu, lalu ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, mislu ayyi syai'in, seperti apa ilmu yang wajib yang tatkala dipelajari agama seseorang bisa tegak? Qal, Al-Imam Ahmad mengatakan, alladzi la yas'uhu jahluhu, yaitu ilmu yang tidak diperbolehkan bodoh terhadapnya. Ilmu apa? Salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik, seperti ilmu tentang salatnya dia, puasanya dia, dan yang semisal itu. Jelas ya ikhwan? Ya, ini faedah. Jadi belajar, antum tidak bisa wudu, butuh wudu, belajar ilmu wudu wajib apa tidak? Wajib. Wa qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif, siapa itu? Syekh Muhammad, inna talabal ilmi faridatun, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wa innahu shifaa'un lil qulubil maridah, sesungguhnya nuntut ilmu itu obat untuk hati yang sakit. Nah, obat futur sebenarnya talabul ilmi. Ya, talabul ilmi. Nah, jadi nuntut ilmu tuh ya ikhwan, sebenarnya bukan inti utama tuh antum harus bisa dakwah, bisa ngajar, ceramah, itu ziyadah. Tapi minimal talabul ilmi yang terutama, antum punya ilmu, bisa yaqumu bihi dinuka, dengan ilmu tadi agamamu bisa tegak, dan juga apa? Hatinya antum terobati. Jadi obat hati adalah talabul ilmi syar'i. Wa inna ahamma ma 'alal 'abdi ma'rifatu dinihi, dan sesungguhnya perkara terpenting bagi seorang hamba yaitu mengenal agamanya dia. Alladzi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah, yang mana mengenal agama dan mengamalkan agama ini tadi adalah sebab untuk masuk surga. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar, bodoh terhadap agama dan menyia-nyiakan agama itu sebab masuk ke dalam neraka. A'adzanallahu minha, semoga Allah selamatkan atau lindungi kita dari neraka. Jelas? Ini faedah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang disebutkan atau yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim ini tadi. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna talabal ilmi faridatun wa innahu shifaa'un lil qulubil maridah.